Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Safia Isnuna Fitri, calon guru penggerak angkatan ke-10 SMA Negeri 6 Samarinda. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tugas pada modul 1.3 ini yaitu membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Temukan potensi dan kekuatan juga hal baru dalam diri guru yang dapat membawa manfaat untuk murid. Untuk merumuskan visi dapat dilakukan dengan melalui pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif ini adalah suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Artinya, kita mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik atau penyelesaian masalah berbasis aset. Untuk melakukan pendekatan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan menggunakan metode Bagja. Sebelum saya menjelaskan apa itu Bagja, saya akan menyampaikan terlebih dahulu visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu terwujudnya murid yang berprestasi, peduli lingkungan, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Saya akan menjelaskan komponen visi saya. Berprestasi artinya berhasil dengan usaha dan bakat alami serta keterampilan yang dimilikinya. Peduli lingkungan artinya memiliki sikap kepekaan, dan tindakan menjaga serta mencegah kerusakan lingkungan alam di sekitarnya. Sedangkan karakter profil pelajar Pancasila yaitu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Prakarsa perubahan yang saya buat yaitu meningkatkan dan mempertahankan karakter peduli lingkungan pada murid. Prakarsa perubahan yang telah dibuat tadi dapat dicapai dengan menggunakan metode Bagja. Bagja merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Sedangkan ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi menarasikan keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Dengan prakarsa perubahan yang saya buat, yaitu meningkatkan dan mempertahankan karakter kepedulian lingkungan pada murid, langkah Bagja yang saya lakukan adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan karakter kepedulian lingkungan pada murid. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu yang pertama adalah berdiskusi dan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Yang kedua, mencari informasi atau referensi dari berbagai sumber mengenai cara meningkatkan kepedulian lingkungan pada murid. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama, sekolah manakah yang sudah berhasil meningkatkan kepedulian lingkungan pada murid-muridnya? Yang kedua, aktivitas apa saja yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kepedulian lingkungan pada murid? Yang ketiga, situasi apa saja yang perlu diciptakan dalam meningkatkan kepedulian lingkungan pada murid? Yang keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk meningkatkan kepedulian lingkungan pada murid? Tindakan penyelidikan yang saya lakukan yang pertama adalah melakukan studi tiru sekolah mana saja yang telah berhasil menerapkan metode dalam meningkatkan kepedulian lingkungan pada murid. Yang kedua, menggali informasi tentang komponen tindakan apa saja yang penting dalam meningkatkan kepedulian lingkungan pada murid. Yang ketiga, situasi pembelajaran yang menyenangkan, kedisiplinan, dan fasilitas-fasilitas lingkungan yang mendukung. Yang keempat, keterampilan menerapkan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Pengelolaan sampah, penerapan teknologi ramah lingkungan.
Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika kepedulian lingkungan pada murid sudah tercapai? Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika kepedulian lingkungan pada murid telah tercapai? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan ketika kepedulian lingkungan pada murid telah terwujud? Yang keempat, apa hal-hal atau sumber daya yang saya bayangkan akan tersedia dalam mempertahankan kepedulian murid terhadap lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu yang pertama, seluruh warga sekolah akan memiliki kebiasaan hemat energi dan air, menanam dan merawat tanaman, memilah sampah secara disiplin sehingga pengelolaan sampah organik maupun anorganik dapat dilaksanakan dan memiliki nilai ekonomi. Yang kedua, membuat daftar indikator lingkungan yang nyaman dan bersih di setiap fasilitas sekolah. Jabarkan mimpi. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan karakter peduli lingkungan pada murid? Yang kedua, apa langkah-langkah yang bisa mendukung usaha meningkatkan dan mempertahankan karakter peduli lingkungan pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yang pertama adalah membuat SK tim sekolah adiwiyata. Yang kedua, mengikuti lomba sekolah sehat dan sekolah adiwiyata mandiri. Yang ketiga, mengajak semua guru untuk membuat perangkat pembelajaran yang berbasis lingkungan. Yang keempat, mengadakan lomba-lomba yang mendorong murid untuk memiliki kreativitas yang berbasis lingkungan. Yang kelima, mengadakan fasilitas yang berbasis lingkungan. Yang keenam, melakukan kampanye saat upacara dan pelatihan pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitori agar kegiatan peningkatan karakter kepedulian lingkungan pada murid ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta berkesinambungan? Yang kedua, tindakan apa yang perlu dilakukan secara rutin agar terwujudnya peningkatan karakter kepedulian lingkungan pada murid dapat berjalan dengan baik, serta lancar dan berkesinambungan? Tindakannya yaitu yang pertama adalah orang yang paling berperan dalam menyukseskan terwujudnya peningkatan karakter kepedulian lingkungan pada murid di sekolah adalah seluruh warga sekolah. Yang kedua, membuat dan mengajukan anggaran khusus untuk peningkatan dan dalam mempertahankan karakter kepedulian lingkungan pada murid. Yang ketiga, tindakan yang harus rutin dilakukan adalah melakukan refleksi dan evaluasi. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.